Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3731 Peta Gunung dan Sungai. Burung gagak mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanan. Batang hitam dan permukaan hijau terbentang perlahan di depan Lin Bai, menghadirkan pemandangan pegunungan dan sungai yang ekstrim. Lin Bai memperhatikan dengan saksama, tetapi dia terkejut menemukan bahwa gunung pada gulungan itu adalah tempat dia dan burung gagak berada sekarang. Meskipun Lin Bai tidak tahu di mana gunung ini, dia merasa bahwa gunung ini adalah tempat dia berada sekarang. Ini adalah. Lin Bai menatap burung gagak dan bertanya. Bagus. Ini adalah harta karun yang pamanku habiskan banyak waktu dan tenaga. Sepertinya aku membawanya keluar dari tempat yang berbahaya. Burung gagak tertawa gembira dan menawarkan harta karunnya kepada Lin Bai. Dia berkata, aku tidak tahu apa nama sebenarnya dari gambar ini. Setelah aku mendapatkannya, aku akan memanggilnya peta gunung dan sungai. Ini harta karun yang bagus. Aku sudah berkali-kali selamat, mengandalkan harta karun ini. Apa yang aneh? Tanya Lin Bai. Gagak berkata sambil tersenyum, peta gunung dan sungai dapat mencerminkan bentang alam gunung dan sungai di dunia, artinya, dengan kita berdua sebagai pusatnya, bentuk lahan di peta adalah bentuk lahan dalam radius 10.000 mil. Kamu dapat melihat gunung dan pohon apapun dalam radius 10.000 mil di peta gunung dan sungai. Tentu saja, dia memiliki kekuatan besar. Di area yang dicakup oleh peta gunung dan sungai, selama orang yang mengendalikan peta itu bersedia, dia dapat membiarkan siapapun di area itu mengolah dirinya sendiri, dan prestasinya akan turun ke tingkat yang hebat. Artinya, jika kamu memegang peta gunung dan sungai, pergi ke klan iblis atau prajurit yang merampok alam Tao, dan menggunakan peta itu untuk menekan alam kultivasi mereka, apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk segera menang? Gagak berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Mendengar ini, Lin Bai segera mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tidak bisakah? Kamu tidak berbohong padaku, kan? Tidak. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu katak di dalam sumur. Dengan seringai dari burung gagak, peta gunung dan sungai terbalik di depannya. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan kekuatan aneh yang berkeliaran di sekitarnya dan dengan cepat jatuh ke dalam tubuhnya, menyegel ladang ramuan dan ramuan suci. Pada saat ini, kultivasi Lin Bai merosot dari alam kuasi Tao ke alam tripod. Setelah mengalaminya sendiri, wajah Lin Bai sangat terkejut. Bagaimana mungkin ada harta karun seperti itu di dunia? Hei, apakah kamu percaya sekarang? Burung gagak menerima peta gunung dan sungai, dengan bangga berkata sambil tersenyum pada Lin Bai. Kamu sangat ingin tahu tentang gunung dan sungai. Burung gagak mengerutkan bibirnya dan berkata, lupakan saja, aku tidak tahu di mana aku mendapatkannya. Pokoknya, samar-samar aku ingat bahwa untuk mendapatkan peta gunung dan sungai, aku hampir kehilangan nyawaku. Terlebih lagi, ketika kita pergi mencari harta karun ini, tidak hanya peta gunung dan sungai, tetapi juga harta karun lainnya diambil oleh orang lain. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, kamu? Apakah kamu pernah pergi ke harta karun itu bersama orang lain? Burung gagak memiringkan kepalanya dan memikirkannya dengan saksama. Kemudian dia berkata, sepertinya ada lebih dari selusin orang, mereka semua mendapat banyak harta karun terlarang dari sana. Kemudian, tampaknya mereka juga membawa harta karun ini kembali ke alam bawah dan menghilang. Ke alam bawah. Lin Bai bertanya dengan curiga, apakah kamu ingat harta karun? Seperti apa bentuknya? Ada pedang. Burung gagak berkata dengan tegas kepada Lin Bai, matanya yang hitam penuh dengan keseriusan, pedang itu adalah harta karun terlarang terbaik. Pedang itu ditempa dengan mata dan tangan kanan seseorang dan peta gunung dan sungai di tanganku ditempa dari kulit di punggungnya pedang itu sangat kuat. Bahkan di dunia roh, banyak orang menginginkannya. Pada masa itu karena. Gagak berkata di sini, mata perlahan-lahan mulai terasa sakit. Mendengar Gagak mengatakan bahwa ada pedang, yang dibuat dengan mata dan tangan kanan seseorang, pikiran Lin Bai segera muncul seperti pedang, yang merupakan pedang iblis. Gagang pedang iblis adalah pedang berbentuk cakar, seperti tangan kanan. Dalam kasus pedang iblis, ada mata merah darah ini adalah pengaruh terdalam dari pedang iblis pada Lin Bai. Apakah pedang itu disebut pedang iblis? Siapa yang membawanya pergi? Di mana kamu membawanya? Apakah itu benar-benar kuno? Lin Bai bertanya dengan penuh semangat. Burung gagak itu memiringkan kepalanya, dan matanya menjadi semakin bingung. Lin Bai tidak berbicara. Dia menatap burung gagak itu dengan tenang untuk melihat apakah dia dapat mengingat fragmen apapun. Tetapi setelah menunggu setengah suara, mata burung gagak itu kembali jernih dan berkata kepada Lin Bai, untuk apa kamu menatapku? Apakah kamu melihat kekuatan peta gunung dan sungai? Terserah atau tidak, singkatnya.
Mendengar bahwa burung gagak itu tidak menjawab pertanyaan tadi, Lin Bai tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Tampaknya burung gagak itu tidak memikirkannya. Dia tidak dapat memikirkannya. Bahkan jika dia memaksa burung gagak untuk berpikir, dia tidak dapat memikirkannya. Dia hanya dapat menemukan jalan keluar dari mulut burung gagak di masa depan. Tetapi hari ini Lin Bai mengerti bahwa pedang iblis itu berasal dari makam dewa. Bahkan Lin Bai berpikir bahwa pedang iblis itu seharusnya berasal dari alam dewa surga, yaitu, dari alam roh. Sewa saja. Lin Bai mengangguk dan berkata, karena peta gunung dan sungai memiliki kekuatan yang berbahaya dan tidak terduga, peta itu cocok untuk menyelesaikan kebutuhan Lin Bai yang mendesak, jadi kita tidak bisa melepaskannya. Baiklah, bagaimana kamu akan menyewanya? Tekan. Per bulan. Atau per tahun. Gagak berwajah bisnis yang berbahaya, tersenyum kepada Lin Bai Yinsen. Wajah Lin Bai hitam, dan dia ingin menangis tanpa air mata. Harga burung gagak terlalu tinggi. 1 juta burung Rosevin sekaligus, 100 juta pada bulan Januari dan 1 miliar dalam setahun. Lin Bai mampu menyewanya, apalagi Lin Bai. Bahkan 9 keluarga di kota Yinyu tidak mampu menyewanya. Namun, karena Gagak telah menawarkan untuk menyewakan peta gunung dan sungai kepada Lin Bai, dia tidak akan melepaskannya. Jika Lin Bai tidak menyewanya, dia tidak akan mendapatkan peta gunung dan sungai. Mari kita sewa selama sebulan dulu. Setelah memikirkannya dengan saksama, Lin Bai membuat keputusan. Dia memutuskan untuk menyewa sesuai dengan jumlah kali. Dengan kecepatan Lin Bai dan kekuatan peta gunung dan sungai, akan menjadi 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha untuk membunuh klan iblis di Gunung Dewa Iblis. Dengan cara ini, tidak hemat biaya untuk menyewa klan iblis selama 1 bulan terlebih dahulu. Tapi aku tidak punya uang. Setelah mengatakan itu, Lin Bai memiliki wajah bajingan menatap Gagak, pencuri sisi tersenyum. Gagak itu berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu berutang padaku 200 juta jika kamu menghitung utang sebelumnya. Bagus. Lin Bai mengangguk dan setuju. Ini untukmu. Aku juga akan memberimu formula untuk mengendalikan peta gunung dan sungai. Setelah Gagak menyerahkan peta gunung dan sungai kepada Lin Bai, pada saat yang sama, dia memperkenalkan formula ajaib ke dalam pikiran Lin Bai. Setengah jam kemudian, Lin Bai mampu mengendalikan peta gunung dan sungai. Bab 3732 Harta Karun Terlarang. Ketika Lin Bai menggunakan rumus ajaib untuk mengendalikan peta gunung dan sungai, meskipun ia juga dapat mengerahkan kekuatan peta gunung dan sungai, Lin Bai merasa bahwa tampaknya ada semacam paksaan. Dengan kata lain, bagian dharma ini adalah untuk memaksa peta gunung dan sungai, seperti menggiring bebek kerak. Itu bukanlah metode yang seharusnya digunakan untuk mengendalikan peta gunung dan sungai. Yang terpenting adalah ketika Lin Bai mengerjakan peta gunung dan sungai, ia menemukan bahwa ia hanya dapat memainkan sedikit kekuatan lemah peta gunung dan sungai, dan tidak dapat sepenuhnya memperluas kekuatan peta gunung dan sungai. Seolah-olah peta gunung dan sungai disegel oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Saya merasa seolah-olah kekuatan peta gunung dan sungai tidak sepenuhnya dikerahkan. Lin Bai mengerutkan kening pada burung Gagak dan berkata, biasa. Setelah belajar selama bertahun-tahun, saya menemukan rumus ringkas ini untuk mengerahkan kekuatan peta gunung dan sungai, yang sangat sulit. Jika Anda ingin mengerahkan kekuatan peta gunung dan sungai sepenuhnya, saya khawatir monster tua di dunia roh dapat melakukannya. Burung Gagak itu melengkungkan mulutnya dan berkata, dan ketika peta gunung dan sungai disempurnakan, sebagian besar kekuatannya telah disegel. Alasannya adalah karena peta gunung dan sungai terlalu kuat. Bahkan di dunia roh, itu juga merupakan keberadaan yang ditakuti banyak orang. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang menyegelnya. Apakah dia seorang pembuat artefak yang membuat gunung dan sungai? Burung Gagak berkata, tidak ada pemurni artefak di dunia yang akan menyegel harta karun yang mereka perbaiki sendiri. Mereka berharap harta karun yang mereka perbaiki dapat mendominasi dunia roh. Orang yang menyegel peta gunung dan sungai adalah orang lain, yaitu, lawan fana Anda dari klan Tuntian, Protos Raksasa. Peta gunung dan sungai disegel oleh Protos Raksasa. Lin Bai bertanya dengan ngeri. Tentu saja, peta gunung dan sungai itu dibuat khusus untuk Protos Raksasa. Setelah mereka mendapatkan peta itu, mereka tidak bisa menghancurkannya dengan cara apapun. Mereka hanya bisa menyegelnya terlebih dahulu. Kata burung Gagak itu sambil tersenyum. Lin Bai bertanya dengan penuh semangat, apalagi yang kau tahu? Mari kita bicarakan bersama. Burung Gagak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, baiklah, kau baru saja berbicara begitu banyak kepadaku.
Kenapa kau tidak tahu saat aku bertanya padamu? Burung gagak itu berkata dengan mata bingung, aku tidak tahu, bagaimanapun, kau bertanya, beberapa kata dan bahasa akan muncul di pikiranku secara inisiatif, aku mengatakannya. Lin Bai mengerutkan kening dan tampak aneh. Setelah merenung cukup lama, dia berbicara lagi, siapa kau? Kau tahu begitu banyak rahasia, kau pasti bukan keluarga iblis dengan alam sendan saja, kan? Kau tidak akan pernah menjadi burung gagak yang sederhana. Tentu saja, pamanku tidak sederhana. Burung gagak itu melotot ke arah Lin Bai, dan berkata dengan berani, aku adalah burung gagak paling tampan di 9 hari dan 10 tempat. Bagaimana mungkin itu adalah burung gagak yang sederhana? Lin Bai, pergilah dan lihatlah. Burung gagak mana yang memiliki sepertiga dari pesona pamanku? Lin Bai tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Burung gagak itu mulai berbicara omong kosong. Menurut apa yang kamu katakan, Protos raksasa menyegel peta gunung dan sungai. Dengan cara ini, peta gunung dan sungai seharusnya ada di rumah harta karun Protos raksasa. Mengapa itu jatuh ke tanganmu? Apakah kamu pergi ke Protos raksasa untuk menjelajahi harta karun? Lin Bai bertanya kepada burung gagak dengan ragu-ragu. Tentu saja, seseorang pergi ke Protos yang agung untuk mencuri harta karun ini. Burung gagak itu menjawab sambil tersenyum. Siapa yang lolos? Aku tidak tahu. Apa itu harta karun terlarang? Aku tidak tahu. Aku lupa. Kamu mengatakan semua harta karun terlarang ini dimurnikan dari tubuh seseorang. Siapa orang ini? Aku tidak tahu. Aku lupa. Apa yang kau ingat? Aku ingat kau berutang padaku 200 juta Zukuedan. Lin Bai dan Gagak bertanya dan menjawab, perlahan keluar dari hutan, mulai berlatih. Setelah mengetahui bahwa asal-usul Gagak itu luar biasa, Lin Bai biasanya bersenang-senang, yaitu, dari waktu ke waktu, dia ingin bertanya kepada Gagak beberapa pertanyaan. Jika Gagak ingat, dia juga bisa memberitahunya banyak rahasia. Setelah meninggalkan hutan gunung, Lin Bai tidak meninggalkan gunung iblis dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia mulai berlatih di gunung iblis dengan menggunakan peta gunung dan sungai. Untuk memadatkan segel Tao dan Dewa, itu membutuhkan banyak kekuatan Tao dan buah. Dibandingkan dengan kekuatan menjarah buah Tao di tubuh prajurit, Lin Bai lebih bersedia menjarah klan iblis di gunung iblis. Bagaimanapun, klan iblis dan ras manusia secara alami bertentangan dan telah mencapai titik tidak pernah mati. Gunung iblis dan kota bulan perak saling berhadapan jutaan mil terpisah. Dahulu, penduduk kota Yinyu pernah berperang melawan keluarga iblis dari gunung iblis, dan masing-masing pernah menang atau kalah. Hal lainnya adalah bahwa peta gunung dan sungai bernilai 100 juta Zukuedan sebulan, dan Lin Bai tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Meskipun belum ada uang yang dibayarkan, utang luar negeri telah terkumpul hingga 200 juta yuan, yang juga membuat Lin Bai berada di bawah tekanan besar. Menurut karakter Gagak yang gigih, jika Lin Bai tidak melunasi Zukuedan, dia akan mengikuti Lin Bai sepanjang hidupnya. 7 hari kemudian, di gunung yang tidak dikenal. Suara keras datang dari dalam. Siapa yang berani menyerbu kerajaan? Ketika gunung itu meledak dan bebatuan beterbangan, seekor ular aneh berkepala dua berenang keluar darinya. Keempat matanya melotot tajam ke arah Lin Bai, yang berdiri di atas pedang terbang di udara. Dia berkata dengan suara dingin, hanya seorang pejuang yang berada di alam kuasi Tao yang berani datang ke sini dan berteriak. Begitu aku keluar dari penjara, aku akan menjadikanmu sebagai hidangan pembuka. Setelah kedua ular itu meraung, mereka membuka mulut dan bergegas ke Lin Bai. Di matanya, Lin Bai tidak lain adalah kultivasi kuasi Daojing. Dia adalah tingkat tertinggi Daojing, dan dia sama sekali tidak memperhatikan Lin Bai. Ketika ular aneh itu membuka mulutnya dan menelannya, Lin Bai mencibir. Peta gunung dan sungai di atas kepalanya muncul dan tiba-tiba terbuka. Kekuatan yang sangat kuat menimpa monster itu. Apa yang terjadi? Keempat mata ular aneh itu tercengang, dan merasa bahwa pencapaiannya di Yiji Daojing menurun dengan cepat hingga tingkat kuasi Daojing tidak tercapai. Bang! Mulut besar ular itu melesat ke wajah Lin Bai, tetapi dihalangi oleh jaring petir. Sekarang dia hanya memiliki kekuatan kuaso Daojing. Lin Bai tentu saja tidak menaruhnya di matanya. Dia langsung mencibir, sekarang giliranku. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya pedang di atas langit. Cahaya pedang jatuh dari langit dan merobek langit, memotong dua kepala ular aneh itu. Kemudian, pada saat ini, saraf Taiko Dao bekerja dan menyerap semua kekuatan Dao Guo di ular aneh itu. Kekuatan Tao dan buah yang bergulir berkumpul di dada Lin Bai. Segel Tao, yang telah kosong dan kusam beberapa hari yang lalu, sekarang bersinar. Setiap kali Lin Bai mulai bekerja, semburan kekuatan muncul di segel.
Bahkan jika Lin Bai tidak menggunakan peta gunung dan sungai, kekuatan dalam segel Tao dan Dewa sudah cukup untuk membuat Lin Bai memainkan peran dalam kekuatan segel Dao Shen. Tapi tidak perlu. Lagi pula, aku sudah menyewa peta gunung dan sungai selama sebulan, dan sekarang hanya 7 hari. Terlebih lagi, hanya setelah latihan Yijidao Senyin mencapai titik ekstrim, kita dapat memadatkan 2 segel Dewa Heidao. Tentu saja, Lin Bai tidak akan menyia-nyiakan kekuatannya dengan sia-sia saat ini. Bab 3733 Raja Serigala Iblis. Saat ini, wilayah Lin Bai berada di bagian tengah dan bagian dalam dari pegunungan iblis yang dalam. Meskipun jauh dari kota naga gunung tandus, sebagian besar keluarga iblis yang aktif di sini berada di alam Daojing, dengan sebagian besar dari mereka berada di alam Yijidao. Kadang-kadang, Anda dapat melihat keluarga iblis di 2 perampokan dan 3 perampokan. Adapun klan iblis di atas tingkat Sanjiaodao, mereka pada dasarnya pergi ke kota naga gunung tandus untuk melayani 4 klan iblis. Oleh karena itu, sangat sulit untuk melihat klan iblis di atas tingkat 4 perampok di luar kota naga gunung tandus, atau beberapa dari mereka tidak mau setia kepada 4 klan iblis, jadi mereka menduduki gunung sebagai raja, dan memberi makan sekelompok iblis kecil di sekitar kerajaan Ding untuk hiburan sendiri. Di area bagian dalam gunung iblis, ada puluhan ribu klan iblis, besar dan kecil, puluhan ribu bagian yang berbeda. Mereka mengelilingi kota naga gunung tandus seperti jaring perlindungan alami. Karena itulah keempat keluarga iblis di kota naga gunung dapat menoleransi keberadaan mereka. Misalnya, 9 keluarga kota Yinyu pernah bergabung untuk menyerang gunung naga gunung iblis. Itu juga karena puluhan ribu raja iblis, besar dan kecil, telah mendirikan posisi mereka di luar kota naga gunung tandus, yang membuat Teran tidak dapat menyerang kota naga gunung tandus dan memberi 4 keluarga iblis kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Gunung Fuyun, Tian Lao Feng. Di pedalaman Tian Lao Feng, sebuah istana besar dibangun. Ini adalah wilayah Raja Iblis, Raja Serigala Iblis, dari pegunungan Fuyun. Raja Serigala Iblis menempati pegunungan Fuyun sejauh ratusan ribu mil. Setelah ratusan tahun berkembang, ia telah diberi prioritas ke semua gunung di pegunungan Fuyun. Ia awalnya adalah keluarga iblis dari 3 perampokan. Di bawah komandonya, ada lebih dari 50 klan iblis di alam Yijidao, yang membuatnya sangat kuat. Selama dia tidak memprovokasi keempat keluarga iblis, dia bisa berjalan mendatar di Gunung Dewa Iblis. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Raja Serigala Iblis sering menerima laporan dari iblis-iblis kecil bahwa Raja Puncak Gunungnya dibunuh oleh Teran, berharap Raja Serigala Iblis dapat membalas dendamnya. Awalnya, Raja Serigala Iblis tidak terlalu peduli. Dia ingin Gunung Iblis adalah wilayah klan iblis. Teran biasa hanya akan tinggal di pinggiran. Hanya beberapa Teran yang kuat yang akan melangkah ke dalam yang dalam. Dengan kata lain, Teran yang dapat melangkah ke dalam yang dalam harus kuat dan luar biasa, dan tidak terprovokasi oleh Raja Serigala Iblis. Raja Serigala Iblis mengira bahwa iblis-iblis besar di bawah komandonya tidak mengerti aturan dan memprovokasi orang-orang kuat dari ras manusia dan membunuh mereka. Namun, hal-hal ini baik-baik saja sekali dan 2 kali. Dalam waktu singkat 5 hari ini, lebih dari selusin iblis, besar dan kecil, di pegunungan Fuyun hampir semuanya dibantai oleh 1 orang. Ini membuat Raja Serigala Iblis marah. Meskipun semua iblis besar yang merampok alam Tao datang kepadanya, mereka juga sayapnya. Mereka dibunuh begitu sering, yang tidak diragukan lagi memprovokasi Raja Serigala Iblis. Kebencian ada pada semua iblis besar di pegunungan Fuyun tidak mau kembali ke puncak gunung, dan semuanya mengerumuni Raja Serigala Iblis. Di puncak Tianlao, Raja Serigala Iblis berubah menjadi sosok manusia dan duduk di kursi rotan, dengan sepasang mata yang menyeramkan dan ganas dipenuhi dengan cahaya dingin, dan berkata dengan dingin, "Apa yang telah kau lakukan tanpa memberitahuku? Apakah kau bahkan memprovokasi Teran yang kuat? Melangkah ke kedalaman Gunung Iblis untuk membunuhmu?" Di bawah Raja Serigala Iblis, ratusan klan iblis, besar dan kecil, penuh dengan kepahitan dan bahkan menggelengkan kepala mereka, "Raja, ini benar-benar tidak adil. Kami belum berjalan keluar dari kedalaman Gunung Iblis selama beberapa dekade. Bagaimana kami bisa memprovokasi yang kuat? Ya, tuanku, kami belum melihat ras manusia selama bertahun-tahun. Bagaimana kami bisa memprovokasi mereka? Rajaku, kita harus membuat keputusan untuk kita. Jika kita terus seperti ini, klan iblis di pegunungan Fuyun akan dibunuh olehnya." Setan-setan besar di bukit-bukit di bawah berteriak sambil menangis. Tidak ada provokasi. Wajah Raja Serigala Iblis membeku, apakah orang ini mengincar pegunungan Fuyun milikku? Apa asal-usul orang ini? Prestasi apa? Apakah ada yang pernah melihatnya?
Di bagian bawah aula, seekor iblis berkepala kucing menjawab, "Raja, aku pernah melihat orang ini. Dia berpakaian putih dan memiliki pedang terbang. Dia tampak tampan dan gagah. Ada ribuan bayangan pedang dalam setiap gerakannya. Ketika dia mengangkat tangannya dan menghentikan kakinya, dia dapat melampiaskan kekuatannya. Dia benar-benar dewa pedang dunia." Raja Serigala Iblis meraung, "Katakan saja, apa kultivasinya? Apakah kamu di sini untuk kencan buta? Masih tampan. Siapa lagi di dunia ini yang bisa lebih tampan daripada raja ini?" Raja Serigala Iblis meringkuk bersama, menggigil berkata, "Kultivasinya adalah kuasi Daojing." Raja Serigala Iblis marah dan menjadi marah, "Yah, hanya seorang pejuang di alam kuasi Tao yang berani menggertak raja. Dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dia memerintahkan untuk turun dan mencari orang ini di pegunungan Fuyun. Ketika dia menemukannya, dia akan segera memberitahu saya. Saya pasti akan membiarkannya mati." Di pegunungan Fuyun, di aliran gunung, Lin Bai duduk dengan lutut disilangkan, dan seluruh kekuatan tubuhnya dimasukkan ke dalam segel Tao dan Tuhan. Setelah setengah menit, Lin Bai perlahan membuka matanya dan berkata dengan senyum bahagia, "Tidak sia-sia aku bekerja keras selama setengah bulan. Akhirnya aku melangkah ke alam Xiao Cheng." Burung gagak yang berdiri di bahu Lin Bai juga berkata perlahan, "Dengan keberadaan segel Tao dan Dewa, kamu tidak dapat menggunakan bantuan peta gunung dan sungai. Kekuatan segel Tao dan Dewa sudah cukup untuk membuatmu menghadapi yang terkuat di dunia, tetapi kamu perlu ingat untuk menggunakan lebih sedikit kekuatan dalam segel Tao dan Dewa, dan ketika kamu menggunakannya, kamu hanya dapat merampok kekuatan buah Tao untuk melengkapinya." Lin Bai berkata dengan senyum masam, "Aku mengerti, jadi sekarang aku belum berencana untuk menggunakan segel Tao. Ngomong-ngomong, aku telah menyewa peta gunung dan sungai selama sebulan. Sekarang hanya setengah bulan, dan masih ada setengah bulan untuk melihat apakah aku dapat mengolah segel ke tingkat yang hebat." Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati. Dalam setengah bulan terakhir, lebih dari 56 klan iblis Yi Jie Dao telah tewas di tangan mereka, dan mereka hanya berhasil mengolah segel Dewa Dao Yiji ke alam Xiao Cheng. Jika dia bekerja keras, saya tidak tahu apakah dia bisa mengolah ke alam Da Cheng dalam setengah bulan ke depan. Bagaimanapun, San He Tu baru menyewa selama 1 bulan. Jika waktu berlalu dan dia pelit dengan burung gagak, dia tidak akan bisa memberikannya kepada Lin Bai tanpa alasan, kecuali dia memberi uang, jadi dalam setengah bulan, Lin Bai akan benar-benar bergantung pada dirinya sendiri. Teruslah berlatih. Waktu hampir habis. Lin Bai tiba-tiba bangkit, siap meninggalkan aliran gunung. Tetapi ketika Lin Bai bangkit, dia tiba-tiba merasakan angin di aliran gunung dan menjadi ganas. "Lin Bai, seseorang datang." Burung gagak itu berdiri di bahunya dan berkata dengan dingin. "Sepertinya musuh bukanlah teman." Lin Bai melintas dan menghilang di tempat. Pada saat Lin Bai menghilang, beberapa klan iblis keluar dari hutan di depannya. Setelah diperiksa, salah satu dari mereka bergumam, "Jelas ada di aliran gunung ini. Bagaimana mungkin kita tidak menemukannya? Bukankah itu salah?" "Tidak mungkin. Raja telah memimpin para pemimpin gunung lainnya untuk berkumpul. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Mari kita segera mencari tahu lokasinya, sehingga kita dapat melaporkannya kepada raja." Setan-setan kecil ini bertahan lama ketika Lin Bai baru saja beristirahat, dan kemudian mereka pergi. Setelah mereka pergi, Lin Bai keluar dari kegelapan dan berbisik, "Sepertinya ada terlalu banyak keluarga iblis yang terbunuh di sini baru-baru ini. Ada raja iblis yang ingin membalas dendam." Burung gagak berkata sambil tersenyum, "Kamu harus berhati-hati. Ini adalah kedalaman gunung iblis. Sebagian besar raja iblis di sini telah mencapai lebih dari 3 perampok. Peta gunung dan sungai hanya dapat menekan satu wilayah. Kamu harus mempertimbangkan untung ruginya hubungan ini." Aku mengerti." Lin Bai menjawab dengan lembut dan melanjutkan. Bab 3734 Kekuatan Segel Dewa Dao. Pergi. Di sebuah gunung di luar aliran sungai gunung, Raja Serigala Iblis dikelilingi oleh lebih dari 20 orang kuat yang telah merampok jalan. Ketika dia mendengar bahwa iblis di bawah komandonya melaporkan situasi di aliran sungai gunung, Raja Serigala Iblis sangat terkejut. Dia menoleh ke belakang pada seorang juru tulis muda dengan kepala domba dan bertanya dengan suara dingin, "King Yang, mungkinkah kamu mendapatkan informasi yang salah?" Tubuh manusia kepala kambing, monster kambing yang tegak dan tegak itu memutar janggutnya, dan berkata dengan tenang, "Tidak, tuanku, ini ditemukan oleh bawahanku secara pribadi. Orang ini pasti bersembunyi di aliran sungai gunung ini, tetapi dia takut akan menyadari kedatangan raja dan tidak berani muncul dengan mudah.
Kita hanya perlu menyelidiki dengan hati-hati, dan kita pasti akan menemukan jejak orang ini. Raja Serigala sangat gembira mendengar sanjungan dan pujian dari monster domba, dan berkata sambil tersenyum, ya, suku semut mol ini pasti merasakan napas raja, jadi mereka tidak berani muncul. Mereka hanya bisa bersembunyi di aliran gunung ini. Ayo, beri aku sedikit waktu untuk mencari tahu orang ini. Monster kambing berbisik, Raja, kita harus bergerak lebih cepat. Aliran gunung itu terhubung dengan pegunungan Green Luo. Raja Elang dari pegunungan Green Luo selalu berselisih dengan Raja. Jika kita tinggal di sini lebih lama, aku khawatir Raja Elang akan merasa tidak puas. Pada saat itu, aku khawatir kedua gunung kita akan saling berhadapan lagi. Benar sekali. Raja Serigala Iblis mengangguk dengan sungguh-sungguh dan melotot ke arah iblis kecil di bawah komandonya dan meraung, apakah kau mendengarku? Jangan mencarinya segera. Di sisi lain, di pegunungan Luluo, sebuah istana yang dibangun di pegunungan, para iblis berkumpul di sini dan memandang dengan hormat ke seorang pria besar berbaju besi hitam di panggung tinggi. Pada saat ini, pria kekar berkata, apa yang mengaum? Apakah Raja Serigala Iblis membawa lebih dari 20 orang kuat dan iblis kecil ke perbatasan Gunung Luluo? Ya, Rajaku, mereka datang ke sungai pegunungan di persimpangan Gunung Fuyun dan pegunungan Luluo untuk bersembunyi. Aku khawatir mereka mencoba merencanakan sesuatu terhadap kita di pegunungan Luluo. Seorang iblis kecil di aula menanggapi dengan rendah hati. Lancang. Raja Serigala Iblis benar-benar semakin berani. Dia segera menunjuk para pemimpin setiap gua di pegunungan, mengambil senjata dan baju besiku, dan mengikutiku untuk bersaing dengan Raja Serigala Iblis. Raja Elang meraung, berubah menjadi kabut hitam, bergegas keluar dari gua. Raungan menyebar ke seluruh pegunungan Luluo, setelah mendengar iblis kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang perkasa menuju sungai pegunungan. Di sungai pegunungan, Lin Bai berjalan keluar dari kegelapan dan mendengar kata-kata iblis kecil yang baru saja lewat. Lalu dia tahu bahwa seseorang datang untuk membalas dendam. Lin Bai memiliki sedikit pengetahuan tentang pembagian kekuatan klan iblis di kedalaman pegunungan iblis, dan juga tahu bahwa ini adalah pegunungan Fuyun, yang merupakan wilayah Raja Serigala Iblis. Raja Serigala Iblis, Raja Gunung Fuyun, memiliki palu ganda kekaisaran di tangannya, yang sangat kuat. Pada tahun-tahun awal, paman saya juga menyukai palu ganda ini dan ingin mencurinya. Sayangnya, dia menyadarinya. Ketika saya pergi ke sana, dia masih dalam tahap awal jalan 3 perampok. Dia baru saja melewati perampokan guntur. Diperkirakan kultivasi ini hanya akan stabil. Crow berdiri di bahu Lin Bai dan menjelaskan kepada Lin Bai dengan samar. Kalau begitu, kamu tidak perlu begitu takut. Sambil tersenyum, Lin Bai berjalan keluar dari aliran gunung dengan tenang, dan semangat juang muncul di matanya. Jika Lin Bai berjalan keluar dari aliran gunung, dia dapat melihat bahwa Raja Serigala Iblis sedang meneriaki iblisnya di puncak gunung. Lin Bai tersenyum dan berjalan pergi. Belum. Apakah begitu sulit untuk menemukan orang yang hidup di tempat sebesar ini? Raja Serigala Iblis itu melotot ke semua jenis iblis kecil yang kembali di depannya. Dia menggertakkan giginya dan meraung, aku tidak percaya aku tidak dapat menemukannya. Apakah dia bersembunyi di bawah tanah? Suara Raja Serigala Iblis semakin bersemangat dan marah, membuat sekelompok iblis kecil di bawah menjadi takut, menggigil. Namun, pada saat ini, sebuah senyuman tipis datang dari kejauhan, Raja Serigala Iblis, apakah kamu mencariku? Semua orang iblis mendongak dengan terkejut dan melihat seorang pria berpakaian putih berjalan di kehampaan dengan senyuman di wajahnya. Dia berjalan perlahan ke puncak gunung. Itu dia, tuanku. Seru iblis kecil itu. Ya, itu orangnya, tuanku. Kata Raja Serigala. Raja Serigala Iblis mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai dengan saksama untuk waktu yang lama. Setelah memastikan pencapaian Lin Bai, suaranya yang meremehkan dan mengejek muncul di mulutnya, aku hanya seorang ahli bela diri di alam Taoisme. Beraninya kau datang ke wilayah raja untuk menjadi liar. Kau sudah bosan hidup. Aku ingin bertanya padamu, Gunung Moyun dan Gunung Tianxing di bawah komandoku. Menunggu pemimpin gunung, tetapi kau membunuhnya. Raja Serigala Iblis bertanya kepada Lin Bai dengan dingin dan tanpa ampun. Matanya setajam pisau. Ketika dia melihat Lin Bai, itu seperti pisau yang memotong daging dan darah Lin Bai hingga 1 inci. Ini aku. Kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Beraninya kau mengakuinya. Raja Serigala Iblis sangat marah. Ia mengira Lin Bai akan mencari-cari alasan dan dalih untuk membela diri, tetapi ia tidak pernah menyangka Lin Bai mengakuinya dengan begitu sederhana dan jelas. Untuk sementara waktu, ia hampir membuat Raja Serigala Iblis memiliki beberapa keterampilan yang bagus.
Namun, tak lama kemudian, Raja Serigala Iblis masih bereaksi dan menunjuk Lin Bai sambil meraung, bahkan jika 9 keluarga dari kota Yinyu datang hari ini, jangan mencoba menyelamatkan hidupmu. Berikan padaku. Ajari dia untuk melihat kemampuan klan iblis kita. Raja Serigala Iblis meraung, dan lebih dari 20 klan iblis yang merampok alam Tao berdiri di belakangnya satu demi satu. Mereka awalnya berada di bawah komando Raja Serigala Iblis. Sebelumnya, Lin Bai memburu dan membunuh klan iblis di pegunungan Fuyun, yang awalnya membuat mereka takut. Namun, sekarang mereka berkumpul bersama dan memiliki banyak orang. Secara alami, mereka tidak takut pada satu orang di distrik Lin Bai. Selain itu, ada Raja Serigala Iblis yang bertanggung jawab atas pertempuran. Jika dia dikalahkan, Raja Serigala Iblis tidak akan melepaskannya. Lin Bai, apakah kau ingin menggunakan peta gunung dan sungai? Tanya burung gagak sambil tersenyum. Aku tidak perlu ke sana, tetapi aku ingin melihat kekuatan segel Tao dan Dewa. Lin Bai tidak terburu-buru untuk menggunakan peta gunung dan sungai. Setelah setengah bulan berkultivasi dengan keras, segel Yijidao telah menembus ke kondisi Xiao Cheng, yang dapat sepenuhnya mendukung teknik dan keterampilan pedang Lin Bai. Sekarang Lin Bai tidak menggunakan peta gunung dan sungai, dan pikirannya bergerak. Saraf Tao Archean bekerja. Segel Tao dan Dewa di dadanya bersinar. Cahaya biru yang menyilaukan muncul di dadanya. Sebuah kekuatan menyebar dari segel, yang dengan cepat menyebar melalui 8 saluran meridian Lin Bai Qi dan bergerak ke seluruh tubuhnya. Kekuatan Yiji Daojing penuh dengan tubuh Lin Bai. Teran, bunuh dirimu. Jika kau ingin mati, kau berani menjadi liar di pegunungan Fuyun. Kelompok klan iblis ini mendesis kelelahan, mengaum, segera bergegas ke Lin Bai. Pada saat ini, cahaya pedang menyapu udara dengan ganas, membunuh keluarga iblis yang telah merampok Daojing di tempat. Dao Guo di tubuhnya digali oleh Lin Bai dan diserap ke dalam segel Dewa Tao. Benar saja, kekuatannya hampir sama dengan Yiji Daojing. Wajah Lin Bai sangat gembira. Hanya dengan pedang ini, Lin Bai menilai bahwa hampir tidak ada celah antara segel Tao dan ranah Tao Yiji. Bab 3735 Bunuh Raja Serigala Iblis. Segel Dewa Tao bersinar di dadanya, dan kekuatan alam perampok menggerakkan keempat anggota tubuh Lin Bai. Setelah pedang itu ditembakkan tadi, Lin Bai menilai bahwa tidak ada celah besar antara Dao Shenyin dan klan iblis Yijidao yang sebenarnya. Mati. Ketika Lin Bai senang, seorang pria jelek memotong tangannya menjadi 2 pedang tajam di kepalanya. Pedang iblis. Lin Bai tidak mundur, tetapi maju. Pedang iblis tiba-tiba muncul di tangannya, dan sebuah pedang memotong ke langit. Cahaya pedang itu lewat dan langsung memotong pedang ganda di tangan pria itu. Tidak ada emosi di antara kedua pedang itu. Pada saat yang sama, Lin Bai mengulurkan tangannya dan mengambil Dao Guo. Bunuh. Wajah Lin Bai bersemangat. Dia menantikan pembunuhan lebih dari 20 klan iblis di Yiji Daojing. Dia melangkah keluar dan bergegas keluar dengan pedang surga. Semburan darah dan daging beterbangan, dan suara melengking dan menjerit bergema di telinganya. Dalam waktu singkat, lebih dari 20 keluarga iblis dibunuh oleh Lin Bai, dan hanya 3 atau 4 keluarga iblis yang menanggung beban berat. Terluka, malu untuk kembali ke sisi Raja Serigala Ajaib. Raja, kita bukan lawannya. Di antara 3 atau 4 klan iblis yang terluka parah dan mundur, ada sosok monster domba. Saat ini, monster kambing itu penuh dengan kepanikan dan gemetar kepada Raja Serigala Iblis. Itu semua sampah. Itu tergantung pada Raja. Raja Serigala Iblis meraung dan menjabat tangannya. Sepasang palu tembaga jatuh ke tangannya. Sayangnya, dia hendak melarikan diri dari gunung. Teran, berlutut dan mohon belas kasihan. Aku akan membiarkanmu mati dengan lebih bahagia. Secara alami, Raja Serigala Iblis tidak takut pada Lin Bai. Dia membiarkan kekuatan Lin Bai menjadi luar biasa dan keterampilan pedangnya tak tertandingi. Namun, di mata Raja Serigala Iblis, dia hanyalah seorang prajurit Tao semu. Dia adalah kultivasi dari 3 perampokan alam Tao. Dia sangat memahami bahwa celah di dalam alam Tao tidak semudah itu untuk diseberangi. Mendengar raungan Raja Serigala Iblis, Lin Bai mengangkat matanya dan tampak garang. Dia terbang menjauh sambil memegang pedang. Beraninya kau. Raja Serigala Iblis marah, dan kedua palu itu diayunkan ke arah Lin Bai. Bila pedang itu bertabrakan dengan palu tembaga, dan suara gemuruh bumi terdengar. Kekuatan besar itu mengguncang seluruh gunung. Lin Bai terguncang mundur 100 meter, dan Raja Serigala Iblis juga terhuyung 3 atau 4 langkah. Itu palu yang bagus. Kau memiliki penglihatan yang bagus. Lin Bai berkata kepada prajurit itu sambil tersenyum setelah bertarung dengan Raja Serigala Iblis.
Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tangan kanannya mengepal dengan pedang iblis dan tangannya berlumuran darah. Jelas sekali bahwa pukulan tadi juga memberikan pukulan berat bagi Lin Bai. Raja Serigala Iblis terhuyung mundur beberapa langkah, mengerutkan kening dan menatap bilah pedang di tangan Lin Bai. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, pedang jenis apa ini yang terbuat dari besi dewa? Setelah bertabrakan dengan palu tembaga milikku, pedang itu masih utuh, dan tidak ada celah di dalamnya. Raja Serigala Iblis tahu bahwa senjatanya ditempa dari besi dewa terbaik di Gunung Iblis. Di antara senjata kekaisaran, itu juga merupakan senjata roh kelas atas. Selama tidak berhadapan dengan prajurit sihir, senjata kekaisaran lainnya akan berani bertabrakan dengan palu tembaganya, yang akan menyebabkan keruntuhan spiritual atau bahkan hancur di tempat. Namun tepat setelah serangan itu, Raja Serigala Iblis terkejut bahwa bilah pedang di tangan Lin Bai masih utuh. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa bilah pedang Lin Bai ditempa dari besi dewa paling langka di dunia roh, besi dewa kekacauan. Dia tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah palu tembaganya. Bahkan jika dia bertabrakan dengan prajurit sihir, pedang iblis itu tidak akan retak. Bahkan jika Lin Bai jatuh suatu hari nanti, pedang iblis ini dapat bertahan selama puluhan ribu tahun tanpa kerusakan. Tidak peduli dari jenis bilah pedang apa anak itu ditempa, bagaimanapun, dia meninggal hari ini. Tentu saja, bilah pedang ini milikku, jadi aku akan mempelajarinya perlahan-lahan. Setelah Raja Serigala Iblis memikirkannya dengan jelas, sudut mulutnya perlahan-lahan menunjukkan senyum muram, dan tangannya menarikan palu tembaga, dan meraung ke arah Lin Bai. Lin Bai melangkah maju lagi dan menghadapinya secara langsung. Setelah ratusan putaran Perang Dunia II, Lin Bai masih banyak menderita, tetapi tampaknya Lin Bai sangat pekerja keras, dan Raja Serigala Iblis mampu mengatasinya dengan mudah. Ini juga berasal dari fakta bahwa kultivasi Raja Serigala Iblis jauh lebih tinggi daripada Lin Bai. Boneka kecil, aku telah bermain denganmu selama ratusan putaran. Aku hanya ingin melihat seberapa luar biasa bilah pedangmu. Sekarang itu benar-benar terlihat seperti senjata ajaib. Raja Serigala Iblis tertawa terbahak-bahak, kalau begitu, aku akan mengambil senjata ajaib ini. Pergilah dengan hati yang tenang. Raja Serigala Iblis berkata sambil tersenyum dan mengerutkan kening. Dalam pertarungan tadi, Raja Serigala Iblis tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia hanya ingin melihat pedang iblis di tangan Lin Bai, yang dapat memblokir palu tembaganya beberapa kali. Namun, setelah ratusan putaran, pedang iblis dan palu tembaga itu bertabrakan ratusan kali, masih utuh. Bahkan Raja Serigala Iblis melihat retakan pada palu tembaganya. Hal ini membuat Raja Serigala Iblis semakin rakus terhadap pedang iblis milik Lin Bai. Seketika, Raja Serigala Iblis itu pun menampakkan penghinaannya, dan roh jahat yang bergulung dari langit mengguncang semua sisi, dan palu gandanya terbang tinggi ke arah Lin Bai. Pukulan ini begitu kuat dan dahsyat, mampu menghancurkan semua pendekar dan klan iblis di bawah jalan tiga perampok menjadi hancur berkeping-keping. Lin Bai tidak berani menyapanya secara langsung. Seketika, tangan Lin Bai bergetar, dan peta gunung dan sungai muncul, meliputi area ini. Di area yang tercakup oleh peta gunung dan sungai, Raja Serigala Iblis yang menyerang tiba-tiba merasakan bahwa level kultivasinya sendiri tiba-tiba turun ke level tertentu, dari 3 perampokan menjadi 2 perampokan. Sungguh harta karun ini. Raja Serigala Iblis menatap peta gunung dan sungai di kepala Lin Bai dengan ngeri. Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sebelum peta gunung dan sungai muncul, kultivasinya telah berakar dalam. Namun, setelah peta gunung dan sungai muncul, wilayahnya tiba-tiba jatuh. Sepedas yang dia lihat secara alami, itu luar biasa. Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Mata Lin Bai tajam. Pada saat tangan San Hetu, 5 warna guntur muncul di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, 2 pedang terbang keluar, dan susunan pedang Taiji Liangyi berkembang pesat, membunuh Raja Serigala Iblis satu di kiri dan satu di kanan. Raja Serigala Iblis tertarik oleh 2 pedang terbang itu. Jika pedang terbang itu dibiarkan begitu saja, kedua pedang terbang itu pasti akan melukai Raja Serigala Iblis. Oleh karena itu, Raja Serigala Iblis tidak punya waktu untuk memikirkannya. Di antara kedua palu itu, dia menghancurkan kedua pedang terbang itu. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya merayap, dan ancaman kematian yang menyesakkan dengan cepat menghampirinya. Dia melotot ke depan, Lin Bai telah membunuh di depannya dari jarak ratusan meter, dan pedang iblis yang tajam itu menusuk tenggorokannya. Tidak bagus. Raja Serigala Iblis berkeringat dan berteriak panik. Dia dengan cepat menjalankan kekuatan kultivasi untuk membela diri. Kamu tidak bisa menghentikan pedang ini. Lin Bai meraung dan menusukkan pedang itu ke depan.
Sebuah pedang menembus semua pertahanan Raja Serigala Iblis. Ujung pedang melewati tenggorokannya, dan darah menyembur keluar. Pada saat kematiannya, wajah Raja Serigala Iblis masih dalam keadaan panik dan matanya ketakutan.